Halo teman-teman semua, balik lagi nih bareng aku di channel Jadi ASN. Teman-teman sudah sejauh mana nih persiapan teman-teman dalam mengikuti seleksi CPNS nanti? Aku harap teman-teman sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya, karena memang tipe soal dalam seleksi CPNS ini cukup beragam. Salah satunya adalah tes intelijensi umum, teman-teman, yang kerap kali dianggap sulit dan menantang, dan juga bisa menjadi faktor penentu kelolosan teman-teman dalam seleksi CPNS nanti ya. Untuk menanggapi hal tersebut, teman-teman tidak perlu khawatir. Karena di video ini kita akan latihan soal tes intelijensi umum untuk CPNS lengkap dengan pembahasannya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis ya, agar teman-teman bisa lolos ke instansi pilihan teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal nomor 1. Ini aku bacakan soalnya ya. Andi beserta kelima temannya menonton film di bioskop. Mereka duduk dalam satu barisan yang sama dengan posisi sebagai berikut. Boleh teman-teman pause dulu ya. Siapa yang duduk di sebelah kanan Bunga? Nih, gimana cara jawabnya? Kita coba ulik aja ya teman-teman. Nah, di sini udah ada informasi terkait posisi duduk. Nah, biasanya aku mengerjakan dengan menempatkan orang-orang yang memang sudah pasti tempatnya, misalnya yang paling ujung kanan, ujung kiri, dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada penjelasan nih bahwa Charles itu duduknya di paling kanan nih, teman-teman. Charles kita simpan di kanan. Setelah itu, kita cari lagi nih, Charles duduk tepat di sebelah kanan Dimas nih, berarti di sini nih, ini Charles Dimas. Habis itu, kita cari lagi, ada nggak informasi terkait Dimas? Oh, nggak ada ya. Kita coba cari informasi yang lain lagi. Andi duduk di sebelah kiri Bunga. Aku pisahkan ya cara menulisnya ya. Andi duduk di sebelah kiri Bunga. Berarti ini Bunga, ini Andi ya. Karena di sebelah kiri. Charles duduk tepat di sebelah kanan Dimas, tadi udah. Enzo duduk tepat di sebelah kanan Andi. Oh, berarti antara Andi dan Bunga tuh ada Enzo juga nih, ada Enzo. Dan Fafa duduk di antara Enzo dan Bunga nih, berarti Fafa di sini. Oh, ketahuan ya teman-teman ya. Berarti urutannya itu adalah Andi, Enzo, Fafa, Bunga, Dimas, dan Charles ya. Udah ketahuan nih posisi duduknya kayak gimana. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang duduk di sebelah kanan Bunga? Berarti siapa teman-teman yang duduk di sebelah kanan Bunga? Yes, betul ya. Yang duduk di sebelah kanan Bunga adalah Dimas. Kayak gitu ya. Jadi ketika melihat soal ini, cari aja teman-teman yang paling stand out, ciri-cirinya yang udah pasti gitu di mana posisinya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Hubungan yang tepat antara nilai M dan N adalah, nah gimana nih teman-teman cara mengerjakannya? Ini gampang banget ya. Nah, ini caranya seperti ini teman-teman. Yang 7 sama M itu berarti aku tulisnya kayak gini ya. Yang awalnya berarti sama dengan 7. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dia ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia bisa disamakan dengan 7 pangkat 8. Berarti 7 pangkat 8 sama dengan 7M. Berarti M itu sama dengan 8. Sekarang yang berikutnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kita bisa definisikan sebagai 5 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5N. Berarti N itu 4 ya teman-teman. 4. M, berarti M sama dengan 8 sama dengan 2 dikali 4. Atau sama dengan 2N. Berarti ini teman-teman. M sama dengan 2N ya. Kayak gitu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C ya. Oke, gimana nih menurut teman-teman terkait soalnya? Apakah ada masukan atau saran? Kalau misalnya ada, teman-teman boleh banget komen-komen di bawah ya. Dan kalau misal nih soalnya dirasa kurang menantang, teman-teman berarti ini sudah saatnya untuk
check out buku ini ya teman-teman. Ada Smart Book, buku soal CPNS terbaru, lengkap nih teman-teman. Terdapat kunci jawaban, kemudian video pembahasan yang bisa teman-teman akses melalui kode QR yang ada di dalam buku. Selain itu juga terdapat materi soal CPNS dengan ilustrasi nih teman-teman materinya. Jadi teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Dan tentunya soal-soal yang ada di sini sudah sesuai dengan kisi-kisi resminya. Kayak gitu ya. Jadi tunggu apa lagi? Buku Smart It ini harus segera teman-teman check out melalui link yang ada di description box atau melalui keranjang yang ada di bawah. Aku tunggu banget, jangan sampai teman-teman nyesal ya. Oke, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Sekarang. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Semua petani kopi diwajibkan untuk membeli pupuk dan benih kopi yang disediakan oleh pemerintah. Pak Bambang membeli pupuk yang disediakan oleh pemerintah. Kesimpulan yang benar adalah, kira-kira apa nih teman-teman? Oke, betul ya. Jawaban yang paling benar adalah E, atau tidak ada kesimpulan yang benar. Gimana cara menjawabnya? Kita coba definisikan ya. Nah, di sini kita coba bikin lingkaran himpunan kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita bikin lingkaran himpunan orang yang beli pupuk nih. Ada orang yang beli pupuk. Kemudian ada juga orang yang membeli benih kopi nih ya, beli pupuk dan benih kopi nih. Orang yang beli benih kopi dan beli pupuk itu mereka saling beririsan ya, kayak gitu teman-teman. Selain itu, kita bikin juga ada petani kopi nih. Di sini ada petani kopi. Kita gambarkannya seperti ini teman-teman. Petani kopi itu berarti dia di antara orang yang membeli pupuk dan membeli benih, kayak gitu ya teman-teman. Nah, Pak Bambang dia posisinya itu membeli pupuk yang disediakan oleh pemerintah. Nih, ini Pak Bambang itu kan belum tentu ya. Dia belum tentu siapapun gitu. Dia bisa jadi siapapun di sini, teman-teman. Jadi ada ketiga kemungkinan, bisa jadi beliau merupakan bagian gitu ya. Beliau merupakan bagian dari himpunan petani kopi misalnya. Bisa juga dia bagian dari orang yang membeli pupuk nih, membeli pupuk yang disediakan oleh pemerintah, dan bisa juga beliau merupakan bagian dari orang yang membeli benih kopi. Nah, ini nggak jelas, makanya kenapa pilihannya itu tidak ada kesimpulan yang benar, karena tidak tepat ya ini. Tidak adanya 3 kemungkinan. Oke, selanjutnya boleh teman-teman pause dulu aja videonya, kira-kira jawabannya kayak gimana nih? Cara pengerjaannya, yaps, betul ya. Nah, di sini tinggal kita tulis aja nih, diketahui teman-teman. Nah, diketahui cara membuat 8 baju. Nah, cara manual dapat membuat 8 baju selama 16 jam. Berarti satu bajunya itu 2 jam ya. Satu baju sama dengan 2 jam. Satu baju, aku tandainya kayak gitu deh. Satu baju 2 jam. Sedangkan kalau misalnya membuat baju itu menggunakan mesin jahit, waktu yang dibutuhkan hanya 3 jam. Itu untuk 8 baju nih. Berarti berapa ya? Kita ini aja deh, 8 baju. 8 baju itu tadi berapa ya? 3 jam ya. Kayak gitu. Tapi nih, pada suatu saat setelah menggunakan mesin jahit selama 1 jam setengah 30 menit, mesin tersebut rusak dan penjahit harus menyelesaikan manual. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jahitan dari saat menggunakan mesin hingga manual? Nah, berarti ini kan 1 jam setengah ya. Berarti 1 jam setengah tuh sama dengan setengahnya dari 3 itu. Berarti tinggal untuk 1 jam setengah, berarti tinggal dibagi 2 aja, 1 jam setengah. 1 jam setengah berarti berapa? Berarti ini tinggal dibagi 2 aja ya, karena 1 jam setengah itu sama dengan 3 dibagi 2. 8 dibagi 2 berarti dapat 4 ya dia. Dia dapat 4 baju nih selama 1 jam setengah pakai mesin. Nah, sisanya dia untuk 4 baju yang lain dia pakai manual. Tadi kita ingat bahwa untuk 1 baju pakai manual itu 2 jam. Berarti tinggal 4 dikali 2 berapa? Dapat 8 ya. Dapat 8 jam. Berarti tinggal kita tambahin aja si 8 jam ini. 8 jam yang dari hasil manual, berarti manual ditambah mesin. 8 jam ditambah tadi 4 baju udah sama mesin. 1 jam
setengah. Berarti hasilnya berapa? 9 jam 30 menit. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepatnya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Mas Adi sebagai tukang bakso membeli daging dan bahan untuk membuat bakso lainnya sebesar 500.000. Jika dia ingin mendapatkan keuntungan 20%, maka bakso harus dijual. Berapa persen deh teman-teman? Oke, cara mengerjakannya kita gini aja. Untuk mengetahui untung, teman-teman, kita bisa pakai ini ya, penjualannya, untungnya mau berapa persen, dikali harga belinya, teman-teman. Harga beli ya, kayak gitu. Nah, sekarang tadi Mas Adi itu pengen untung 20% dan harga belinya itu tadi 500.000. Ya, kayak gitu. Berarti 20% dari 500.000 berapa nih, teman-teman? 100.000 ya, 100.000. Nah, untuk tahu penjualannya, kita tahu nih nggak, biar kita tahu berapa harga barang yang harus dijual, berarti kita harus masukin harga belinya berapa. Harga beli ditambah untungnya nih, yang tadi pengen untung 20%. Berapa harga beli? 500.000 ditambah 100.000. Berarti berapa? 600.000. Gitu ya teman-teman untuk mengerjakan soal nomor terakhir ini. Nah, agar teman-teman semakin siap juga, aku sarankan banget ini untuk download aplikasi Jadi ASN di app.jadiasn.id. Kenapa? Karena di aplikasi Jadi ASN tersedia latihan soal lengkap dengan pembahasannya, strategi, tips and trick agar teman-teman bisa menjawab dengan cepat dan juga tepat. Dan tentunya ada tryout berbasis CAT dengan skor real time agar teman-teman bisa melihat progres pembelajaran teman-teman sudah sejauh mana. Oke teman-teman, jangan dilama-lama, jangan dinanti-nanti. Sekarang download aplikasinya di app.jadiasn.id. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Aku harap teman-teman bisa lolos ke instansi pilihan teman-teman dan diberikan kelancaran ketika seleksi CPNS nanti. Jangan lupa untuk like, share, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tetap mendapatkan update terkait seleksi CPNS terbaru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Semoga sukses.